Dalam mukadimah asasi Nahdlatul Ulama
human sosial yang senang berkumpul, yang senang bersosialisasi, kebersamaan dan ikatan batin satu sama lain, saling membantu dalam menyelesaikan satu kepentingan bersama, dan bersama-sama maju dalam satu komando adalah sebuah hal yang penting bagi terwujudnya sebuah kebahagiaan. Kemudian pilar yang kedua adalah kedaulatan. Kedaulatan dalam Islam bukan hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi juga kemandirian dalam menentukan arah kehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedaulatan negara harus dijaga melalui kekuatan moral, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, dan kekuatan budaya yang mandiri. Terlebih dalam era globalisasi seperti ini, tantangan kedaulatan bukan lagi hanya ancaman militer, tetapi juga penetrasi ideologi dan sistem ekonomi yang dapat melemahkan nilai-nilai bangsa melalui pesatnya perkembangan teknologi. Terkait dengan kedaulatan, baginda Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan contoh dalam bentuk Piagam Madinah yang menjadi inspirasi membangun sistem kedaulatan pemerintahan yang islami berdasarkan kesepakatan bersama warga dan bangsa. Rasulullah mengembangkan negara berdasarkan kesepakatan dan perjanjian di Madinah. Rasulullah memimpin umat untuk tetap menjaga komitmen dalam kebersamaan yang diatur dalam Piagam Madinah. Menjaga kedaulatan ini akan menumbuhkan rasa cinta, rasa mahabbah kepada bangsa dan negara. Kecintaan pada bangsa ini juga ditunjukkan Nabi saat berada di kota Makkah, yang merekam dalam hadis Ibnu Abbas, "Ma'abbaka min baldatin wa habbaka liya walaula anna qaumi akhrajuni minka masakantu ghairi." Alangkah baiknya kalau sebagai sebuah negeri dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai, seandainya kaum tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, pilar yang ketiga yang terakhir adalah kesejahteraan. Kesejahteraan adalah buah dari persatuan dan kedaulatan yang terjaga. Kesejahteraan juga merupakan cita-cita Al-Quran yang telah Allah tegaskan dalam surat Sabat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisabatin fi maskanihim ayat jannatani ayyamin wa shimal kulu min rizqin rabbakum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam ayat ini disebutkan bahwa dalam membangun kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilakukan secara materi, tetapi juga secara spiritual. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa mendapatkan kesejahteraan bukan hanya di bumi, namun juga meraih kesejahteraan melalui ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah, visi Indonesia Maju dalam tema penting ini sejalan dengan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Kemajuan bukan hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemajuan moral, dari kemajuan ilmu pengetahuan, dari kemajuan teknologi, dan dari akhlak bangsa. Negara yang maju adalah negara yang rakyatnya beriman, yang rakyatnya berilmu, yang rakyatnya bekerja keras, yang rakyatnya saling membantu serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Momentum HUT ke-80 ini
menjadi pengingat bahwa kemerdekaan adalah amanah besar yang harus dijaga melalui persatuan yang kokoh, kedaulatan yang bermartabat dan kesejahteraan yang merata sejalan dengan ajaran Islam. Semua elemen hendaknya harus bekerjasama untuk membangun Indonesia yang kuat, untuk membangun Indonesia yang adil, untuk tercapainya cita-cita bangsa, yaitu berdaulatun thayyibatun warahmul ghafur. Demikian sebab yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan seluruh hati, dengan terus meningkatkan kualitas, produktivitas serta keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.